anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari sekali lagi kita haturkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena pada sore hari ini kita masih dipertemukan di Masjid Al-Falah ini dalam rangka kajian menjelang buka puasa yang alhamdulillah Bapak Ibu sekalian masih dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan seluruh umatnya, yaitu seluruh pengikutnya yang tetap istiqomah di dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pada sore hari ini saya akan menyampaikan tema sebab-sebab keberkahan dalam rumah tangga. Keberkahan, Bapak Ibu sekalian, ini kata-kata yang sering kita dengar, tapi sayangnya kita kehilangan di rumah kita, sehingga tidak ada keberkahan dalam waktu, keberkahan dalam rezeki, keberkahan dalam harta, juga keberkahan dalam keturunan. Maka agar kita, Bapak sekalian, dalam rumah tangga nanti selalu ada keberkahan yang saya sebutkan tadi, maka ada kunci-kunci keberkahan di dalam rumah tangga. Apa saja Bapak Ibu sekalian kunci-kunci keberkahan dalam rumah tangga? Ada 8 kunci keberkahan agar rumah tangga kita selalu mendapat keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Keberkahan kesehatan, keberkahan rezeki, keberkahan ketenangan, dan sebagainya. Insya Allah kalau nanti dari 8 kunci ini Bapak Ibu amalkan, maka rumah tangga panjenengan akan selalu diberi keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Yang pertama Bapak sekalian, kunci keberkahan yang pertama adalah membaca Al-Quran. Nah, Bapak sekalian, nah ini momentum bulan Ramadan, mari kita membaca Al-Quran yang banyak itu di rumah, Bapak. Jangan di masjid. Di masjid boleh, tapi perintah Rasulullah itu kita membaca Al-Quran itu di rumah. Jadi ada hadis-hadisnya bahwa nawiru manazilakum bis-sholati wa qiraatil Quran. Terangilah rumah-rumah kamu dengan sholat dan membaca Al-Quran. Sholat di sini adalah sholat sunnah. Ya, maka Bapak sekalian, mari dalam Al-Quran Allah berfirman di surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Al-ayah. Dan inilah kitab yang kami turunkan yang berisi keberkahan, yang penuh dengan keberkahan. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah, Bapak Ibu sekalian, mubarakun, penuh dengan keberkahan. Maka mari kita mencari keberkahan dengan berwasilah membaca Al-Quran. Sebab Rasulullah bersabda bahwa siapa yang rumahnya itu dibacakan Al-Quran di dalamnya, Bapak sekalian, siapa saja yang rumahnya
di dalamnya ini selalu untuk membaca Al-Quran, maka malaikat akan menetap di dalamnya. Malaikat akan menetap di dalamnya dan setan akan menjauh darinya, karena setan akan merasa panas dan terasa luas bagi keluarganya dan banyak kebaikannya. Ini Rasulullah. Jadi di mana rumah yang banyak untuk membaca Al-Quran, malaikat akan menetap di dalamnya. Subhanallah, inilah keberkahan yang akan diberikan oleh Allah. Setan tidak kerasan di dalam rumah itu, dan rumah itu akan terasa luas dan penuh dengan kebaikan. Ini kalau rumah sering dipakai untuk membaca Al-Quran. Maka mari Bapak sekalian, untuk mencari keberkahan dari Allah dalam rumah tangga kita, yang pertama, mari rumah kita pakai yaitu sering untuk membaca Al-Quran. Monggo Bapak sekalian, 1 lembar atau 1 halaman setiap hari, monggo terserah Bapak sekalian sempatnya. Tapi ini dibiasakan Bapak sekalian, agar nanti Allah memberikan keberkahan lewat kita membaca Al-Quran. Tadi Allah menurunkan Al-Quran mubarakun, penuh dengan keberkahan. Ini yang pertama. Yang kedua Bapak sekalian, agar rumah kita, rumah tangga kita selalu diberi keberkahan oleh Allah, kalau kita masuk rumah usahakan membaca basmalah. Bapak sekalian, dengan ketika membuka pintu kaki kanan masuk, bacalah basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Sebab Rasulullah bersabda, jika seseorang masuk rumahnya sambil berzikir, yaitu membaca basmalah tadi kepada Allah saat memasukinya, juga saat ia makan. Nah, ketika kita nanti berbuka, ya kalau di rumah membaca basmalah, maka setan akan berkata kepada teman-temannya, kepada kroninya, kepada koleganya, tidak ada rumah bagi kalian saat ini dan tidak ada makan malam. Artinya apa? Setan, kecuali tadi karena selalu dibaca Al-Quran, setan tidak kerasan di rumah. Apalagi penghuni rumah setiap masuk rumah menginjakkan kaki kanan masuk rumah baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, zikrullah, zikir kepada Allah. Maka setan akan lari, karena di situ tidak ada tempat bagi setan. Maka Bapak sekalian, mengusir setan itu mudah sebetulnya. Setiap panjenengan masuk rumah baca basmalah. Ini kalau setan tidak ada, malaikat menetap di dalam rumah, maka apa? Keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala akan selalu mengalir, akan selalu diberikan ya kepada penghuni rumah tersebut. Itu yang kedua, agar keberkahan selalu diberikan oleh Allah. Di kunci yang kedua adalah baca basmalah ketika masuk rumah. Yang ketiga, banyak bersedekah. Nah, Bapak sekalian, sore hari ini ada buka bersama, tentu ini adalah sedekah dari Bapak Ibu sekalian. Inilah yang akan menjadikan rumah tangga kita diberi keberkahan oleh Allah, karena Rasulullah bersabda, inna sodaqota la tudfi'u ghadabir rabbi wa tudfi'u ammitatis su'. Jadi sedekah itu memadamkan bendu atau amarah Allah. Jadi Bapak sekalian, sedekah itu memadamkan amarah Allah dan menolak daripada kematian yang buruk. Jadi kalau Bapak Ibu ingin husnul khotimah, tidak su'ul khotimah, maka biasakanlah bersedekah. Bersedekah tidak harus banyak Bapak sekalian, tapi kontinuitasnya. Ya. Jadi Rasulullah pernah ditanya, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah mendapat adamuha wa inqalla. Ya. Rutinitas, ya. Terus menerus, adamuha itu wa inqalla, walaupun sedikit. Oh, Bapak sekalian, tidak
banyak nang pisan tok. Ini Bapak Ibu rutinitas inilah maka bisa kalian itulah yang nanti akan bisa menolak kematian yang jelek, yang buruk. Jadi kalau kita selalu berdoa pada Allah agar bisa diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, maka Bapak Ibu bisa membiasakan sedekah, ya, sedekah harian, sedekah mingguan, sedekah bulanan, atau sedekah tahunan Bapak sekalian, ya. Sedekah mingguan itu di tiap ke masjid masukkan kaleng, ini sedekah mingguan. Harian di sini sudah ada takjil, ada buka bersama, ini insya Allah, ya, sedekah harian. Bapak Ibu berapapun yang penting dengan rutinitas ini, ya. Saya kemarin di Juwana, ya, sudah segini mulai 4:30 yang ikut buka bersama takjil tuh ada orang 200. Jadi siapi 200 habis, artinya berarti yang datang 200 itu di Masjid Darut Taqwa. Jadi sana memang sudah lama saya sudah ngisi sana setiap Ramadan itu pasti begitu, ya, sudah beberapa tahun, dan alhamdulillah al-falah tahun ini mulai, mudah-mudahan ini menjadi nanti pintu keberkahan Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi amin, ya. Itu sedekah. Yang keempat, pintu keberkahan dalam rumah tangga adalah silaturahmi atau silaturahim. Jadi Bapak Ibu sekalian, Rasulullah bersabda bahwa telah mengabarkan bahwa silaturahim atau silaturahmi, akhlak yang baik dan perlakuan yang baik kepada tetangga dapat menambah rezeki dan memanjangkan umur. Jadi maka barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, ingin diluaskan rezekinya, fal yasil rahimau, maka sambunglah silaturahim. Maka Bapak sekalian, sering-seringlah silaturahim baik dengan tetangga dan berakhlakul karimah. Maka inilah yang akan bisa menjadikan Bapak Ibu sekalian rumah tangga kita nanti akan dibanjiri keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima Bapak sekalian, yang kelima adalah menyegerakan diri dalam mencari rezeki. Jangan malas. Jadi kita ini kalau ingin mencari rezeki niki segera. Rasulullah bersabda, diberikan keberkahan bagi umatku ke dalam kesegeraan dalam mencari rezeki, yaitu menyegerakan diri untuk keluar rumah mencari rezeki. Jadi Bapak sekalian, kita jangan menunda-nunda. Contoh kalau kita sebagai pedagang, ya, pedagang sayur, kok perginya ke pasar jam 8, ya terlambat, dah tidak ada yang beli, harusnya pagi, ya. Kita menyegerakan, ya, mencari rezeki. Dan apa saja Bapak sekalian, maka mari ketika kita mencari rezeki, kita jangan menunda, menyegerakan, ya, kita segera bagaimana mencari rezeki, yaitu rezeki yang halal. Maka kalau kita sudah membiasakan menyegerakan dalam mencari rezeki, maka Allah akan memberikan keberkahan tersebut kepada kita Bapak sekalian. Yang kelima itu. Yang keenam, kita harus selalu mendirikan sholat. Nah Bapak sekalian, sholat ini ya tidak boleh tidak. Nanti kita akan melaksanakan sholat tarawih, ya. Mendirikan sholat itu Bapak sekalian, ya, tentu mendirikan sholat pada waktunya. Jadi amal yang paling dicintai oleh Allah, as-sholatu fi awwali waqtiha, sholat di awal waktu, ya. Sholat di awal waktu, paling tidak as-sholatu ala waqtiha, karena ada as-sholatu fi awwali waqtiha, ada as-sholatu ala waqtiha. Kalau as-sholatu ala waqtiha ini sholat pada waktunya, artinya asar ya waktu asar, tidak sampai masuk maghrib. Duhur waktu, tapi fi awali waktiya, ini adalah yang paling dicintai Allah pada awal waktu. Jadi sekalian, kalau usahakan kita sholat nanti di awal waktu, usahakan, karena inilah yang akan bisa keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu ditumpahkan, dilimpahkan kepada kita. Karena Allah berfirman di dalam surat Toha ayat 132,
yaitu wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal aqibatu littaqwa. Jadi Allah berfirman, dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat. Jadi Bapak sekalian, kita disuruh memerintahkan, terutama ayah ya, kepala keluarga memerintahkan kepada keluarganya untuk sholat. Tetapi di dalam memerintahkan sholat ini memang harus diikuti wastabir 'alaiha, dan sabar dalam mengerjakannya. Jadi Bapak sekalian, kita dalam mengajak ya, memerintah sholat pada keluarga tentu tidak ada yang sulit. Maka ketika keluarga kita sulit untuk diajak sholat, kita sabar ya, sabar di dalam mengajak. Tidak boleh dengan kekerasan, tidak boleh dengan paksaan, karena paksaan itu tidak boleh dalam agama. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Maka bisa kalian, karena apa? Kalau sudah dewasa, sholat itu tidak boleh dipaksa. Tapi kalau masih anak-anak, Rasulullah dalam hadisnya, perintahkanlah anak kamu ketika umur 7 tahun. Tapi setelah umur 10 tahun kok belum mau sholat, maka wadrib, pukullah. Di sini pukullah itu aslinya agak kenceng lah ya, yang itu agak diwedeni, tak jewer kau nek ra gelem, bukan kok dipukul solo. Wadrib di sini suruh agak keras, supaya apa? Kalau masih kecil itu, kalau sudah ditekankan begitu, nanti kalau sudah besar biasanya Bapak sekalian akan terbiasa. Tapi kalau sudah dewasa Bapak sekalian, tidak boleh ya suruh sholat dengan ancaman, tidak boleh. Misalkan punya anak umur sudah SMA, disulit untuk sholat ya, sholat digugah gak mau, terus begini, nek kamu tidak mau sholat, SPP mu tidak akan saya bayar. Itu tidak boleh Bapak sekalian. Tidak ada hubungannya SPP dengan sholat, tidak ada ya. Justru harusnya dibalik cara mendidik agar anak ini mau sholat. Nek kamu sholatnya nanti rajin, maka SPP-mu yang biasanya 200.000 akan saya tambah jadi 210.000. Lah, bukan nanti nek gelem sholat SPP, tidak boleh ya. Diberi reward ya, diberi tambahan bonus kalau anak ini rajin sholat. Karena mengajak sholat ini perintah di dalam surat Toha ayat 132. Ma'mur bis sholati ahlaka bis sholati. Ajaklah, perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Tapi wastabir 'alaiha. Tapi bersabarlah di dalam mengerjakannya. Karena Bapak sekalian, mengerjakan sholat itu kalau tidak sabar ya, kita pasti akan bosan. Karena sholat itu salah satu ibadah yang tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Baik dalam keadaan sakit, yang sakitnya tidak ya, kalau sudah koma itu beda lagi ya. Dalam keadaan sakit kalau masih bisa sholat, bisa dengan qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ya, sholat harusnya dengan berdiri. Kalau tidak bisa berdiri, wa qu'udan, dengan duduk. Kalau tidak bisa dengan duduk, wa ala junubin, dengan berbaring ya. Tapi harus sholat ya. Tidak bisa wudu, tayamum. Nah ini sholat tidak boleh ditinggal kalau sudah waktunya masuk ya. Maka sekalian, maka sholat ini adalah pintu keberkahan di dalam rumah tangga. Ini yang keenam. Yang ketujuh, pintu keberkahan dalam rumah tangga misalnya, atau kunci keberkahan tadi adalah tawakal kepada Allah. Tadi kita sudah diperintah untuk menyegerakan dalam mencari rezeki. Tapi Bapak sekalian, yang menentukan rezeki yang apa saja semuanya adalah Allah. Maka kita hanya berikhtiar, tapi penentunya adalah Allah. Maka kita disuruh tawakal. Maka Rasulullah bersabda, dan jika engkau bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka Dia akan memberimu rezeki sebagaimana Dia memberi rezeki seekor burung. Bapak Ibu, burung itu, burung terbang pagi-pagi dari sangkarnya tanpa membawa apa-apa. Itu bentuk tawakal seperti burung, Pak. Burung ketika keluar dari sangkarnya atau dari sarangnya ya, itu dia tidak membawa apa-apa, dan juga nanti mau kemana belum tahu burung ini ya. Tapi karena dia tawakal pada Allah, terbangnya ini adalah ikhtiarnya.
Nah, tapi dia tawakal, kemudian ia kembali dengan kenyang. Sore burung itu sudah kenyang semua. Ini burung itu ketika keluar belum tahu saya ini nanti dapat makan apa, belum tahu. Tapi dia kan ikhtiar, terbang itu adalah ikhtiar, maka dia menyerahkan kepada Allah, tawakal. Maka Allah lah yang menurut. Kita seperti itu Bapak sekalian. Pokoknya kita ikhtiar tadi menyegerakan dalam mencari rezeki, bismillah mencari rezeki yang halal, maka insya Allah Allah akan memberikan kepada kita keberkahan karena kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam surat At-Tolak Bapak sekalian, surat yang ke-65 ayat 3, Allah berfirman, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Ini janji Allah. Dan barang siapa yang bertawakal, menyerahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwa hasbuh, maka dia, wa ini domirnya Allah, maka dia itu Allah, hasbuhu, akan mencukupinya. Ini Allah Bapak sekalian yang berjanji bagi orang yang bertawakal setelah berikhtiar, setelah berusaha. Maka kita dilarang kita bertawakal kepada ikhtiar itu tidak boleh. Ada orang karena sudah dia melakukan usaha dengan pakai ilmu manajemen, ini POAK, planning, organizing, actuating, controlling, sudah dilakukan dengan baik, tapi dia lupa kepada Allah, akhirnya tidak berhasil walaupun sudah diatur. Kenapa? Yang menentukan, yang membagi, yang memberi apa saja semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita disuruh bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan. Seperti tadi Allah, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Di dalam surat Al-Anfal, surat yang ke-8 ayat 2, ciri-ciri orang yang beriman juga wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya atau kepada Tuhan mereka yatawakkalun, mereka menyerahkan semua urusannya. Jadi ini orang yang beriman. Jadi surat Al-Anfal surat yang ke-8 ayat 2, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan hanya kepada Tuhan mereka yatawakkalun, mereka bertawakal. Inilah Bapak sekalian. Jadi tawakal itu bentuk daripada kepasrahan kita, menyerahkan semua urusan itu Allah yang menentukan. Tentu kalau kita sudah berikhtiar sebaik-baiknya, Allah akan memberikan yang terbaik bagi hambanya ini. Ini Allah sudah memilihkan yang terbaik Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir, yang ke-8 Bapak sekalian, kunci-kunci keberkahan dalam rumah tangga adalah mendawamkan atau terus-menerus istighfar. Bapak Ibu, istighfar itu dari nanti kalau kajian khusus istighfar, subhanallah dahsyatnya istighfar. Jadi mari kita terbiasa mendawamkan, membiasakan istighfar. Semakin Bapak Ibu ini banyak membaca istighfar, maka nanti keberkahan ini akan terus menerus. Karena apa? Istighfar yang terus menerus itu adalah merupakan sumber rezeki. Rasulullah bersabda, barang siapa dapat mendawamkan istighfar, artinya melanggengkan istighfar Bapak sekalian, Allah akan menjadikan baginya jalan keluar pada setiap kesulitan. Bapak sekalian, Allah akan menjadikan istighfar tadi jalan keluar dari kesulitan dan solusi pada setiap kegelisahannya. Bapak sekalian, kalau Bapak Ibu gelisah, panjenengan istighfar yang memang terus menerus ingat pada Allah, astagfirullahaladzim, panjenengan ini kegelisahan akan hilang. Dan ini yang ada hubungannya dengan rezeki, dan akan memberinya rezeki Allah dari jalan yang sama sekali tidak diduga. Jadi Bapak sekalian, orang yang banyak istighfar, Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang sama sekali tidak diduga. Dan jaminan Allah di dalam surat Hud, surat yang ke-11 ayat 3, wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi
yumattikum mataan hasanan ila ajalim musamma. Ini orang yang beristighfar ya. Wa anistaghfiru, dan beristighfarlah kamu, minta ampunlah kamu kepada Allah ya. Wa anistaghfiru summa tubu ilaih, kemudian kamu taubat kembali kepada jalan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjanjikan yumattikum mataan hasanan ila ajalim musamma, kamu akan diberi nikmat oleh Allah, nikmat yang kebaikan, mataan hasanan yang terus menerus. Sampai kapan Bapak sekalian? Ila ajalim musamma, sampai waktu yang telah ditentukan, yaitu ajal kita. Ini janji Allah, Allah panjenengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka istighfar itu akan mendatangkan rezeki dari Allah, dari yang tidak disangka-sangka tadi. Itulah Bapak sekalian istighfar. Dan kalau besok insya Allah kalau ada kesempatan lain, saya khusus tentang bagaimana istighfar itu, pemanfaatan istighfar ada banyak sekali, dan salah satunya tadi saya sampaikan Bapak sekalian, bisa membuka pintu rezeki yang tidak disangka-sangka dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya kita minta ampun, tidak, tapi itu Bapak sekalian, itu istighfar. Maka mari Bapak sekalian, sekali lagi kunci-kunci ya keberkahan dalam rumah tangga, atau sebab-sebab ya keberkahan dalam rumah tangga ada 8 tadi. Mari Bapak sekalian kita berusaha, kita amalkan seberapapun. Mungkin Bapak Ibu baru 2, baru 3, tapi berusaha, maka nanti keberkahan demi keberkahan dalam rumah tangga Bapak Ibu akan selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat memberikan pencerahan kepada Bapak Ibu dalam kajian jelang buka puasa pada sore hari ini. Nanti kalau ada mungkin dialog atau jawab, silahkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu kurang lebih 8 menit. Bapak Ibu jamaah, monggo yang akan bertanya kami persilahkan. Pak Bambang, Pak Agung, biasanya Ustaz Sigit. Oke, Pak Rahmat, monggo Pak Rahmat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ustadz Sutaji. Intinya dalam kajian pada sore ini saya melihat ada semacam korelasi atau komparasi antara dunia dan akhirat. Saya pernah membaca dalam Al-Quran, wabtaghi fima ataqallah darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya, dan seterusnya. Ini kan kita harus seimbang, seperti yang tadi disampaikan, harus istiqomah atau khairul umuri awsyatuha. Jadi sesuatu yang baik itu yang sedang, yang tengah, yang istiqomah. Sehingga kalau kita baca wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata dan seterusnya, itu kan keseimbangan antara dunia, antara akhirat dan dunia. Yang saya tanyakan, apakah kita seimbangkan sejajar antara dunia dan akhirat, atau akhirat dulu baru dunia, atau dunia baru akhirat? Yang paling bagus itu keseimbangan yang istiqomah yang bagaimana? Karena dalam Al-Quran nanti kan akhirat dulu baru dunia disebutkan. Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jadi tadi surat Al-Qasas ya, ayat 77 itu, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa aksin, dan seterusnya. Jadi di situ Allah wabtaghi fima ataqallahu, dan carilah kebahagiaanmu untuk akhirat ya. Jadi kita memang disuruh oleh Allah yang utama adalah mencari kebahagiaan akhirat. Tapi dunia itu hanya di sini Allah wala tansa, bukan untuk mencari kita. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kamu lupakan. Nah, kita tidak boleh melupakan, bukan menyeimbangkan akhirat. Bagaimana? Dahulukan akhirat.
Jadi di sini Allah memerintahkan kita supaya mencari kehidupan akhirat, karena akhirat dengan dunia tidak bisa dibandingkan, Pak. Dunia panjenengan paling 100 tahun, akhirat tidak ada batasnya, dah tidak bisa dibandingkan, karena tidak ada batasnya kan, tidak bisa dihitung, bisa juta tahun atau sudah ada hidup terus, jadi sudah ya abadan selama-lamanya. Maka di sini Allah dunia ya kita disuruh wabtagi fima atau untuk mencari kebahagiaan di akhirat, tapi duniamu wala tansa ini jangan kamu lupakan, bahkan nasibmu di dunia, karena kita hidup di dunia. Terus perintah akhirat di sini nong itikaf di masjid, enggak boleh itu. Apa gak mangan, apa gak bersana, maka kita tapi tidak boleh menjadi tujuan. Nah, tidak boleh menjadi tujuan. Di dalam surat Asy-Syura ya, surat yang ke-42 ayat 20, ini juga Allah hampir sama dengan surat Al-Qasas ayat 77 ini. Jadi mangkana yuridu harsal akhirata ya nazid lahu fi harsih wa mangkana harsad dunya nu'tihi minna wa malau fil akhirati min nasib. Jadi barang siapa yang mencari keuntungan akhirat, Bapak sekalian, maka nazid lahu fi harsih, ini saya tambah keuntungannya di dunia. Maka Bapak sekalian, kalau menjenengan tujuannya ini akhirat, Allah akan memberi panjenengan keuntungan di dunia, akan mengikuti. Tapi wa mangkana harsad dunya, barang siapa yang hanya mencari keuntungan dunia saja, tidak mencari keuntungan akhirat, maka Allah nu'tihi minha, akan kami beri minha hanya sebagian kecil. Tapi ingat, wa ma lahu fil akhirati min nasib, besok di akhirat kamu tidak akan mendapatkan keuntungan apa-apa, artinya tidak akan mendapatkan surga. Tapi kalau tadi wabtagi fima, kalau kita mencari keuntungan negeri akhirat, di dunia kita hanya pokoknya bagaimana kita supaya bisa hidup di dunia, tidak menjadi tujuan hidup ya, maka panjenengan akan mendapatkan keuntungan dunia juga keuntungan akhirat. Maka Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bagaimana mengatur keseimbangan itu? Keseimbangan itu harus tujuannya tetap harus akhirat, Pak sekalian. Ya, boleh di dunia, tapi dunia tadi jangan menjadi tujuan. Tujuan panjenengan harus akhirat. Itulah keseimbangan antara dunia dan akhirat. Sebagaimana tadi doa tadi itu ada di surat Al-Baqarah ayat 201 ya. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu ada di surat Al-Baqarah ayat 201. Itulah, jangan seperti yang ayat 200 hanya Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada orang yang doanya hanya masalah dunia saja, tapi dia di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Demikian ya, insyaallah. Alhamdulillah, waktu berbuka sudah tiba. Untuk itu yang punya pertanyaan ditunda rumiyin untuk besok Pak sore, dan mari kita akhiri kajian jelang buka dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanallahi